Saya adalah orang yang dipilih oleh Allah. Sekali lagi katakan, saya adalah orang yang dipilih oleh Allah. Bukan saya yang memilih Allah. Artinya inisiatif dan prakarsa pemilihan itu ada dari Allah yang mau memilih saudara. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Pada kali ini saya diberkati dengan khotbah hambanya Pendeta Mangatur Manurung. Beliau adalah seorang paresis HKBP Distrik Bekasi. Saya akan share bagi Bapak Ibu semua. Saya mau juga share kesaksian saya melalui khotbah yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Mangatur Manurung. Jadi saya diberkati, saya bagi buat Bapak Ibu semua. Mari kita dengarkan khotbah berikut ini. Saya akan baca firman Tuhan dalam arahan tema Hupillit asa marparbuya. Berdasarkan Yohanes 15 ayat 16. Demikian dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Menjadi hamba Tuhan itu bukanlah persoalan gampang. Menjadi hamba Tuhan itu banyak persoalan dan tantangan. Saya ambil contoh dalam skop yang lebih kecil. Menjadi orang Kristen itu bukanlah hanya persoalan keputusan. Bukan hanya soal pilihan. Tapi menjadi Kristen itu butuh perjuangan, butuh pergumulan. Karena menjadi Kristen, kita memiliki tantangan dan persoalan. Godaan di luar sana banyak. Sebagai remaja dan pemuda, gereja juga tidak gampang. Sebagai remaja dan pemuda yang mengakui sebagai pengikut Kristus, kita harus terus menjaga, merawat identitas itu. Di tengah-tengah berbagai ancaman dan godaan sebagai orang muda. Di satu sisi kita bangga dengan teknologi. Kita berdoa agar orang muda adalah orang muda yang bisa menguasai teknologi. Tapi di sisi lain kita harus jujur. Banyak moral dari remaja dan pemuda yang hancur karena teknologi itu sendiri. Makanya lihat sekarang ini. Perhatian orang muda lebih banyak ke handphonenya atau kepada yang lain. Kalau Alkitabmu tinggal di rumah, buku kuliahmu tinggal di rumah, mungkin saudara akan merasa biasa-biasa saja. Tapi ketika remaja dan pemuda tidak memegang handphone, gimana perasaanmu? Sepertinya dunia ini sudah tertutup. Mana yang lebih banyak kamu dengar? Suara handphonemu atau suara orang tuamu? Pasti lebih banyak suara handphone ini. Artinya saudara, teknologi itu bisa menggeser kita kepada suatu kebiasaan baru yang sebenarnya tidak lagi dalam suatu kontrol yang baik. Teknologi itu bisa menggeser kita dari keputusan kita untuk mengikut Kristus menjadi orang yang terbawa arus akan hal apa yang ada di dunia ini. Maka benar yang saya katakan tadi, menjadi pengikut Kristus itu tidaklah gampang. Sama halnya kalau saudara lihat dalam sejarah Alkitab. Menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah juga bukanlah persoalan gampang. Dia sudah dipilih oleh Allah bukan berarti tanpa masalah. Dia sudah dipilih oleh Allah bukan tanpa pergumulan. Tapi pilihan Allah itu juga bahkan membawa dia kepada pergumulan yang baru. Lihat, orang yang dipanggil dalam usia mudanya untuk sebuah misi besar Allah, Maria. Bayangkan saudara, seorang Maria dipanggil untuk menjadi seorang perempuan yang akan melahirkan yang bernama Yesus Kristus.
Di usianya yang masih muda, dia harus menjadi orang yang sepertinya dituduhkan hamil di luar nikah. Karena memang suruhan Roh Kudus. Lihat, dia diperhadapkan dengan satu kultur budaya, suasana budaya yang tidak bisa menerima seperti itu. Artinya saudara, sudah dipilih oleh Allah, justru bisa membawa kita kepada pergumulan yang baru. Maka ini tantangan bagi pemuda gereja sekarang ini. Kalau saudara yakin dipilih oleh Allah dan pilihan itu dialamatkan bagimu, maka saya harus katakan berjalan dan bersiaplah kepada sesuatu hal yang mungkin tidak Anda duga sebelumnya. Tapi seberat apapun pergumulan dan tantangan, saya harus katakan Injil keselamatan dari Allah pasti sampai. Injil Allah pasti tersebarkan sampai kepada seluruh dunia. Siapapun bisa Tuhan pakai. Lihat, Koresi sendiri Raja Persia yang notabene bukanlah pilihan Allah, bukanlah orang yang dikhususkan untuk satu rencana besar itu, tapi bisa seketika dipakai oleh Tuhan. Persoalannya sekarang, apakah saudara yakin bahwa pilihan itu ada bagi dirimu? Tapi saya juga harus katakan, kalau saudara tidak menerima hari ini, bukan berarti misi Tuhan gagal. Tuhan bisa pakai siapapun. Kalau saya tidak mau dipakai oleh Tuhan, yang lain juga bisa dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu masih kita pergumulkan bersama. Ketika kita kumpul bersama di sini, lalu ini disiarkan secara live di distrik ini, gereja Tuhan mau mengingatkan semua kita yang ada di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk suatu misi besar. Bukan apa yang kamu mau, tapi ada yang Tuhan mau dari kehidupanmu. Ini yang pertama yang mau kita sadari, saudara. Saya adalah orang yang dipilih oleh Allah. Sekali lagi katakan, saya adalah orang yang dipilih oleh Allah. Bukan saya yang memilih Allah. Artinya inisiatif dan prakarsa pemilihan itu ada dari Allah yang mau memilih saudara. Persoalannya sekarang, kalau kita pakai pola hidup manusia, manusia pasti memilih yang terbaik. Saya mau tanya dulu yang baju merah di depan ini. Mau nggak sama laki-laki? Lebih pendek dari kamu, hitam, degil lagi. Enggak mau. Tapi mau enggak sama laki-laki tinggi seperti saya, ganteng seperti saya, mau enggak? Pasti mau. Artinya ini kriteria manusia, enggak ada orang yang mau memilih yang jelek. Yang song leader ini, yang perempuan. Kira-kira sudah ada enggak kau doakan kriteria suamimu nanti? Sudah. Dan kriteria itu pasti kriteria yang bagi dia memiliki daya kompetisi. Ya memang gimana? Milih calon pacar, diajak ngomong pun gak nyambung. Mau diajak kemana juga, dia minder melulu. Gak mungkin. Oleh karena itu siapapun dia sebagai remaja dan pemuda, dia menginginkan hitam gak apa-apa asal punya sepeda motor. Minimal ada gaya. Makanya maaf saudara, lihat handphone yang kamu pegang itu, kamu pilih itu soal kebutuhan atau soal gengsi. Lihat. Ini lebih banyak faktor luar itu yang, karena kita nggak mau dicap orang yang seleranya rendah. Kita tidak mau dianggap sebagai remaja dan pemuda yang seleranya nggak diperhitungkan. Kita hanya mau dikatakan sebagai pemuda yang memiliki selera tinggi, kemauan tinggi. Maaf, kita juga mau menjadi remaja dan pemuda yang punya impian yang kuat juga dalam hidup. Nah kita lihat dalam posisi Allah. Apa kebaikan yang bisa saudara tunjukkan sehingga Allah mau memilih kamu? Dosa pasti kawan.
Senyummu yang manis itu belum tentu tulus. Makanya jangan terpilih kau manurung. Itu bisa aja senyum manis itu adalah ledekan juga. Senyum seperti ini, kalau saya senyum seperti ini, apakah bisa kau langsung tafsir ini adalah sukacita? Gimana? Belum tentu. Saya bisa senyum, tapi dalam hati saya, hancurlah kau. Lihat. Gak ada yang bisa kita andalkan apa-apa. Yang mau saya katakan, Tuhan tahu seluk-beluk hatimu. Kau boleh melihat sepertinya memandang kepada Allah, tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Tuhan tahu apa yang ada, sekecil apapun dari bagian dari kehidupanmu itu. Tapi ingat, apapun kamu hari ini, Tuhan mau memilih kamu. Ini yang harus kita bangun. Dan yakinkan dirimu, Allah itu bukanlah Allah yang salah pilih. Saya yakinkan Allah itu adalah Allah yang memilih saya dengan tepat. Sudah ada yang punya pacar di sini? Atau pacarmu ada di sampingmu? Kamu yakin enggak bahwa yang di sampingmu itulah yang dipilih Tuhan yang paling tepat bagimu? Kalau dari sisi manusia bisa itu mengendorkan semangat saya karena kriteria yang buat. Tapi ketika itu kita lihat dari sisi Tuhan, maka saya akan semakin percaya diri dalam hidup ini. Ini mau saya ingatkan bagi kita semuanya. Sebagai manusia pilihan Allah, jangan pernah minder karena apapun. Kamu boleh sekarang bergumul secara ekonomi, jangan minder karena ekonomimu. Kamu sekarang mungkin bisa tampilanmu pas-pasan, jangan minder karena tampilanmu itu. Tapi banggalah, ada Tuhan yang memilih kamu di tengah-tengah keterbatasanmu hari ini. Amin. Buat semangat doamu. Ayang gosono nanggo bolodang bangga biau di diriku. Kalau saya tidak bisa lagi membanggakan apa yang ada dalam kehidupan saya ini, saya tidak tahu lagi. Pertanyaan saya, bangga punya bapakmu di rumah? Bangga punya mamamu di rumah? Sekali lagi saya bilang, seberapa banyak pun kelemahan bapakmu, kalau kamu tidak bangga lagi sama bapakmu, itu sudah masalah besar. Jangan-jangan kamu sudah bangga lihat bapak orang. Itulah, lihat bapak teman saya itu. Itu bapak temanmu. Yang bapakmu yang di rumah sana. Bagaimanapun dia itu bapakmu. Mamamu yang di rumah sana. Sebetapa jelek pun itu, seberapa banyak pun kekurangannya, itu mamamu. Masa sekarang halnya. Tuhan yang menciptakan kamu itu, Tuhan yang mencukupkan kamu selama ini, itulah Tuhanmu. Oleh karena itu jangan pernah ragukan pilihan Tuhan yang ada bagi dirimu. Saya baca Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lihat, kita ini sudah dipilih dari semula menjadi anak sulung, menjadi serupa dengan Allah. Standar dan mutumu berdasarkan pilihan Allah menjadi standar dan mutu yang diperhitungkan dalam segala keadaan. Sekali lagi saya bilang, pilihan Allah itu harus menjadikan hidupmu hidup yang memiliki standar dan mutu yang tidak kalah bersaing dengan siapapun. Yakin? Yakin. Karena kamu dipilih menjadi anak sulung dan serupa dengan Allah. Maka ketika saudara ada di dunia ini, pertahankan kualitas ini. Barang yang bermutu pasti mahal. Barang yang berkualitas itu pasti dijual di etalase. Jangan jadikan hidupmu, kualitasmu menjadi kualitas murahan. Ini yang sering saya katakan dalam khotbah saya.
jangan jadikan dirimu seperti barang burjer itu. Barang second yang ada di pasar Senen. Kualitasnya bagus, tapi dijual di emperan. Kualitasnya bagus, tapi dijual dengan harga murah. Sudah? Bisa para perempuan menjaga standarmu, menjaga mutumu? Jangan cepat percaya sama lelaki yang di sampingmu itu. Jaga standarmu. Pacaran yang enak itu adalah ketika semuanya tertutup. Yang di sampingmu itu suka yang terbuka. Maka jangan buka sebelum waktunya. Amin. Saudara guru muhida. Nang ibu kayamu do. Ini standar kita. Jangan buat kamu murahan. Ih, cantik ya. Oh, cantik. Tahu aku siapa itu. Habis. Pintar, ya pintar. Tapi tahu aku siapa itu. Lihat. Bagaimana kita memiliki kualitas itu dalam segala hal. Kita diangkat harus berbeda. Jadi orang pilihan Allah itu, dia pasti berbeda dari dunia ini. Ada istilah bahasa Batak pasing asikon. Siapa yang tahu pasing asikon? Enggak tahu bahasa Indonesianya yang paling tepat. Pasing asikon itu membuat sok-sok mau berbeda. Udah dibikinlah di sini tato. Pendeta pun ada seperti itu kalau saya. Bayangkan kalau orang pendeta, biar kelihatan pendeta menurung, lalu pakai anting-anting. Pasing asikon itu. Udah, biasa aja. Maka kau harus bangga dengan apa yang kamu miliki hari ini. Tubuhmu, apa yang kamu miliki hari ini, itulah standar pemberian Allah bagi kehidupanmu yang harus kau rawat dan kau jaga. Pertanyaan saya, wah, bangga dengan apa yang kau miliki hari ini? Bangga? Sudah selesai. Kalau saya bangga dengan apa yang saya miliki hari ini, kalau saya bangga dengan standar saya sebagai orang pilihan Allah, tidak ada yang membuat saya tidak survive dalam hidup. Tidak ada yang bisa mengurangi daya saing saya, motivasi saya, semangat saya dalam kehidupan ini. Kebanggaan saya atas pilihan Allah itu, itulah yang harus saya pertontonkan dalam segala keadaan di tengah-tengah hidup di dunia ini. Lalu yang kedua dari nas ini, apakah tujuan dari pemilihan itu? Jelas, kita dipilih bukan tanpa arah. Kita dipilih bukan tanpa tujuan. Makanya saya harus katakan, memilih itu jangan coba-coba. Memilih itu harus kamu yakin pilihanmu yang terbaik dan arahnya jelas ke depan. Gak bisa diulang lagi. Makanya menikah bagi orang Kristen, menikah satu kali tidak bisa diulang. Makanya sebelum menentukan pilihan, pergumulkan dulu. Apakah itu sudah yang terbaik? Allah juga meyakini itu. Allah tidak pernah salah pilih. Maka tujuan pemilihan itu adalah bagaimana menghasilkan buah yang terbaik. Maka saya katakan buah yang pertama itu adalah dirimu sendiri. Tuhan, buah dari pemilihanmu adalah hidup saya hari ini. Buah dari pemilihanmu apa yang bisa saya nikmati hari ini. Buah dari pemilihan Tuhan harus saya syukuri hidup saya hari ini. Dan dari hidup saya hari ini harus saya yakinkan harus menjadi berkat kepada siapapun. Amin. Jadi nggak usah menunggu nanti. Mak, kalau aku kerja nanti, saya pasti janji deh, gaji gua akan kukasih sama mama. Horas mak. Bagi saya, kalau kamu yakini bahwa pilihan Tuhan itu dialamatkan bagimu, jadikan hidupmu hari ini menjadi hidup yang membawa sukacita kepada bapak dan ibumu. Belajar baik, berprestasi yang lebih baik, berjuang akan kehidupanmu. Jadilah
remaja dan pemuda yang mandiri dalam segala hal. Coba koreksi sekarang. Orang tuamu makin bangga memilikimu, atau ada persoalan lain? Jujur saya harus katakan, dulu orang tidak memiliki anak pasti bergumul. Tapi sebaliknya juga, orang yang memiliki anak juga ternyata pergumulannya banyak. Lihat, maaf ya, kalau saya katakan ini. Ada saya tahu satu orang tua yang begitu bangga dengan 5 orang anaknya. Dia sekolahkan dengan semangatnya yang luar biasa. Lalu satu ketika saya berkunjung ke rumah ini. Horas emang, Horas. Gimana anak-anak mau lihat ya Tuhan? Mau lihat ya Amang? Anak-anak semua sudah selesai sekolahnya. Lalu ditunjukkannya lah fotonya. Anak yang pertama tamat dari sini, anak yang kedua tamat dari sini, ketiga tamat dari sini sampai kelima. Puji Tuhan Amang ya, luar biasa berkat Tuhan sama Amang. Semakin diberkati Amang ya, niku marupani. Langsung tarik napas Bapak itu. Puasa Amang. Itulah Amang. Ini semua sudah sarjana. Tapi masih menganggur semuanya. Lihat. Dulu orang begitu bangga dengan kesarjanaan titel itu. Bukan berarti kita tidak membanggakan itu hari ini. Mungkin saat ini kebanggaan kita pada diri kita sudah harus kita desain dalam bentuk yang baru. Desain apa itu? Kita harus memiliki keterampilan khusus. Sehingga bukan gelar kesarjanaan saya yang harus saya jual-jual, tapi daya kompetisi saya yang bisa bersaing dengan semua orang. Karena saya memiliki nilai kompetisi yang kuat. Dan ini bagian dari pertemuan kita hari ini. Kalau kita bisa berwirausaha, kalau kita memiliki jiwa kepemimpinan, kalau kita bisa menguasai teknologi dengan baik, semua hal bisa kita lakukan. Saya tahu orang-orang muda sekarang sudah mau ada jualan secara online. Marketnya dia bangun melalui jaringan-jaringan dari media yang dia miliki, yang dikuasai dengan baik. Artinya saudara, pilihan Tuhan itu adalah pilihan yang tepat bagi saya. Meyakinkan diri saya ini menjadi diri yang memiliki daya kompetisi, kekuatan yang kuat dalam hal apapun. Maka sebagai orang pilihan Allah, jangan pernah berhenti berhubungan dengan Tuhan. Siapa di sini remaja dan pemuda doanya masih terus tiap malam? Coba. Masih rutin bisa berdoa setiap malam. Gak usah dulu saya bilang 4 kali 1 hari. Tapi tiap malam tangannya sudah dia lipat terus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, ternyata masih ada. Lihat, COVID ini menghancurkan siapapun. COVID ini menghancurkan orang pintar. COVID ini menghancurkan orang yang punya duit. Dari segala segmen dan segi. COVID ini hanya bisa dimenangkan oleh orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhannya. Oleh karena itu saudara, sebagai orang muda, ternyata menghadapi tantangan dan pergumulan ini, kalau kita kembali kepada status itu, itulah yang menguatkan kita dalam segala hal. Lalu yang kedua, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, nanti baca di rumah. Kita ini adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lihat, bayangkan wajahmu. Sekali lagi, bayangkan wajahmu. Itulah ciptaan yang sempurna. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Wajahmu itu adalah wajah yang didesain Allah, mirip dengan Allah sendiri. Ada yang kurang? Ketika Nick Vujicic, tahu Nick Vujicic? Seorang motivator yang tanpa tangan, tanpa lengan dan tanpa kaki. Kamu yang melihat dia cacat. Kita yang bilang dia manusia tanpa lengan. Mata fisik kita yang mengatakan bahwa dia adalah manusia tanpa kaki. Tapi semangat imannya, dia mengatakan, saya adalah manusia yang sempurna. Lalu dia berjuang akan hidupnya.
Yang mau saya katakan kepada orang muda sekarang ini, dirimu adalah manusia ciptaan Allah yang diciptakan segambar dengan Allah. Jangan pernah kamu diperlemah oleh sisi-sisi lemah yang ada di dalam dirimu itu. Tapi tunaikan dua tugas. Penuhilah bumi, taklukkan dan kuasai. Lihat. Maka orang yang dipilih oleh Allah, dia itulah orang yang bisa menaklukkan dunia ini. Penuhilah bumi. Saya nggak tahu, ini mungkin sudah paradoksal. Kita mungkin berbeda pilihan. Apakah sudah ada di sini memilih dan menetapkan hidupnya selibat? Tidak mau menikah? Sampaikan kalau ada dari kakakmu yang sudah usiaan belum menikah, dipergumulkan dulu ayat ini. Kalau dulu orang Batak Jumani 10 itu, Jumani 10 lalu punya anak 17, punya boru 18, 35 semuanya. Oke lah, gak mungkin itu masuk. Sekarang kita lihat dari segi kualitas. Lalu kenapa saya katakan tadi kalau ada orang yang memilih tidak menikah? Pertama, jangan hanya dirimu pikirkan. Pikirkan bapakmu. Kamu enak memilih tidak menikah tapi bapakmu bergumul. Tahu nggak remaja semuanya? Orang Batak kalau meninggal begini, tangannya bapaknya, itu berarti masih ada tanggungannya, ada sisa rihononnya. Kalau tangannya lepas begini, itulah ketentraman hidupnya. Artinya ini cita-cita personal. Masa nggak bisa kamu didukung? Sebab firman Allah juga sampai ke sana. Maka kalau ada orang yang memilih selibat, memilih sendiri, pikirkan ulang dulu kawan. Kalau ada orang muda menunda-nunda pernikahan, tolong pikirkan bapakmu. Jangan hanya dirimu. Maka yang kedua, saya berpikir soal kuasai bumi adalah soal kualitas. Boleh memiliki anak 1 dan 2, nggak usah 35. Tapi kualitasnya teruji. Karena apa? Allah yang memilih dia. Dan orang yang seperti itulah yang bisa menaklukkan dunia ini. Maka saudara, mari kita bawa ke dalam kualitas yang seperti itu. Lalu yang terakhir dari nats ini adalah, apapun permintaanmu akan diberikan Tuhan bagimu. Anggon omma endingnya, happy ending. Seperti film India, gimana pun katanya, akhirnya dia akan sampai kepada sukacita yang sesungguhnya. Beriman juga harus seperti itu. Yakinkan bahwa sikapmu hari ini, bahwa apa yang kamu lakukan hari ini, itu harus menjamin, meyakinkan kamu, itulah jawaban hidupmu atas panggilan Allah. Sehingga apapun yang kamu minta, Tuhan akan memberikan itu kepadamu. Tuhan memberkati seluruh hidup saudara. Tuhan memberkati kegiatan kita hari ini. Sehingga materi yang kita terima hari ini hanya akan mempersiapkan kita demi menerobos, menaklukkan, menguasai dunia ini. Tapi dalam kontrol sebagai manusia pilihan Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan khotbah dari hambanya Pendeta Mangatur Manurung tentang kamu dipilih supaya menghasilkan buah. Yang pertama saya dapat berkat, yaitu ketika kita dipilih oleh Tuhan, ada suatu proses yang kita mau lalui, yang kita harus ikuti, dan tidak mudah, tidak gampang. Seperti tadi contohnya Maria, seorang masih gadis, masih perawan, tapi Allah berkenan atas Maria sehingga dia memilih, dia mengutus malaikat memberitahukan kabar besar, kabar sukacita bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, dan itu akan berdampak dalam kehidupannya. Karena pada waktu itu Maria adalah masih perawan, dan menurut tradisi Yahudi, kalau hamil di luar nikah adalah itu aib, sangat memalukan, dan itu menjadi beban bagi Maria. Tetapi karena Allah yang berotoritas, ya, Allah yang berotoritas atas Maria, sehingga Maria bisa
melalui semua itu, dan itu adalah suatu proses untuk menghasilkan buah yang besar, yaitu keselamatan dunia, tebusan bagi banyak orang melalui Kristus Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu. Terus yang kedua, saya sangat diberkati dengan khotbah dari hambanya Pendeta Mangatur Manurung. Karena apa? Ketika saya dulu ikut kuliah di STT yang saya ikuti sampai saya lulus STH, dan pada waktu itu kita disaring, kita diseleksi. Karena apa? Beberapa bulan, setengah tahun kita kuliah, dikasih waktu kesempatan. Kalau memang tidak kuat boleh mundur. Karena mau melayani Tuhan, mau menjadi hamba Tuhan, tidaklah ada paksaan, tetapi keikhlasan, betul-betul dari panggilan hati. Nah, pada waktu itu saya bersaksi ini, saya mau melayani Tuhan, mau jadi hamba Tuhan. Belum panggilan saya secara pribadi. Kenapa? Ketika mendaftar ke sekolah teologi tersebut, kakak ipar saya buat surat lahir baru. Karena saya nggak ngerti. Padahal dulu saya sekolah di SMA Kristen. Nah, tapi ikut ibadah setiap Sabtu kita ibadah. Tapi ketika ibadah, kita mengerjakan PR bahasa Inggris, matematika, jadi tidak mengikuti ibadah itu. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh iman, percaya, kerohanian kita? Karena apa? Hanya kewajiban kita ikut beribadah di gereja tersebut. Sehingga pertumbuhan iman tidak terjadi. Hati kita tidak dibelenggu, ditawan oleh Roh Kudus. Karena hati kita tertutup hanya untuk pendidikan tapi moral, spiritual tidak dibentuk. Padahal sekolahnya di sekolah Kristen. Nah, pada kali ini saya mengikuti kuliah itu dan kita dimasukkan di asrama. Selama di asrama kita itu dibentuk, ditegur, pokoknya diubah untuk makin baik, makin indah ke depan, menjadi hamba Tuhan yang tangguh. Walaupun banyak tantangan, rintangan, tapi kita harus siap mau pelayanan kemanapun. Ke desa, ke kota, harus siap banting, harus siap bertempur. Sehingga ketika kita di asrama betul-betul digembleng. Nah, secara pribadi, saya pada waktu itu tidak sanggup. Karena apa? Bukan seperti kita kalau di kampung ya bekerja di ladang. Ini tidak, tapi bangun pagi. Ya, orang yang tidak biasa bangun pagi sangat susah. Kalau kedagingan kita yang kita tonjolkan. Tapi puji Tuhan, sampai berlangsung setengah tahun lebih saya mengikuti perkuliahan dan saya ikut masuk di dalam asrama putri. Kita dibentuk, diproses. Nah, karena saya tidak serius pada waktu itu, nah akhirnya apa yang terjadi? Nilai saya pun ambruk, jelek, dan saya calon-calon yang harus di DO. Karena pada waktu itu saya tidak mengikuti panggilan hati. Kayak udahlah masuk aja. Tapi saya bergumul. Saya betul-betul bergumul pada malam hari itu ya. Saya lupa tanggal berapa, tapi yang jelas saya bergumul. Karena apa? Saya bilang, Tuhan, saya masuk di sini bukanlah suatu kebetulan. Bukanlah karena aku tidak ada kuliah ke tempat lain, tapi aku percaya ketika aku masuk di lembaga ini, ketika aku masuk di sekolah teologi ini, saya percaya ini adalah panggilan. Sekalipun mungkin pertama saya motivasi saya salah, tetapi saya bergumul, Tuhan tolong, kalau memang saya tetap di sini menjadi hamba Tuhan, nyatakanlah isi hatimu, beritahukan isi hatimu kepadaku, berfirmanlah engkau padaku. Betul-betul saya mendengar suara itu, bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih engkau. Makanya saya bagi ini khotbah dari hambanya Pendeta Mangatur Manurung ini, karena saya terus-terus diingatkan dengan panggilan saya ketika saya menjadi hamba Tuhan di sekolah teologi tersebut. Akhirnya saya yakin, Tuhan, aku percaya, saya buka itu ayat, saya yakin dan saya percaya bahwa saya dipilih bukanlah suatu kebetulan, tapi keinginan, kehendak Tuhan. Bukan saya yang memilih dia, tapi Tuhan yang memilih saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya diberkati, makanya saya bagi firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu semua. Dan sampai sekarang saya lulus dari sekolah itu, saya mendapatkan sarjana teologi, bahkan saya melayani, memuliakan Tuhan bersama suami, anak-anak, sama-sama melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang ada di YouTube, di Facebook, dimanapun yang menonton video ini, kalau memang pertama-tama mungkin tidak merasakan bahwa Tuhan tidak memilih aku, tidak mengkhususkan aku, percayai, yakinilah bahwa hidup kita ini tidak pernah kebetulan. Hidup kita ini bukan rekayasa kita, tetapi segala kehidupan kita ketika kita ada di dunia ini adalah pilihan Allah, adalah istimewa di dalam
Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersyukur atas pilihan Tuhan dalam hidup kita. Semua karena Allah baik. Melalui Kristus Yesus, Dia memilih kita menjadi umat tebusannya, menjadi biji matanya, menjadi anak kesayangannya. Oleh sebab itu, kita menjadi orang atau umat kesayangan Tuhan. Mari belajar mencintai Tuhan, cintai firman-Nya, berdoa, dekat berhubungan intim dengan Tuhan, ya, melakukan firman-Nya sehingga kita makin bertumbuh, berbuah lebat seperti yang dikehendaki Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengiring mengasihi Tuhan, berjalan mengasihi Tuhan, memang ada badai, ada topan, ada pergumulan, ada kesulitan, tapi percayalah firman Tuhan, ya, kita akan kuat, akan teguh seperti firman yang masuk ke dalam hati orang percaya. Dia akan bertumbuh lebat. Sekalipun ada persoalan tantangan, dia tetap kuat. Dia tidak akan jatuh di tengah-tengah persoalan itu, tetapi dia akan berdiri tegak teguh karena firman Tuhan yang menguatkan setiap orang percaya kepadanya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu video saya. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dimanapun berada. Tuhan memberkati. Dadah.